Film ini mengikuti kehidupan seorang mantan juara dunia bela diri bernama Alex yang kini sudah meninggalkan dunia pertarungan profesional setelah bertahun-tahun hidup di arena pertandingan. Setelah pensiun, Alex memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dengan membuka dan mengelola akademi bela diri miliknya sendiri. Di tempat itu, ia bukan hanya mengajarkan cara bertarung, tetapi juga menanamkan nilai disiplin, pengendalian diri, rasa hormat, dan cara menghadapi hidup dengan benar kepada para muridnya. Bagi Alex, menjadi petarung sejati bukan hanya soal menang di arena, melainkan juga tentang bagaimana seseorang bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari, ketika Alex sedang membereskan perlengkapan latihan di akademinya, Yuli datang menghampiri sambil memberitahu bahwa ada 4 murid baru yang baru saja mendaftar. Di sela percakapan itu, Yuli kembali membahas seorang petinju profesional bernama Gomez yang terus-menerus menantang Alex untuk bertarung. Gomez bahkan membuat banyak video provokatif di internet demi mempermalukan Alex di depan publik. Dalam video-videonya, ia menuduh Alex sengaja pensiun karena takut menghadapi dirinya. Gomez juga mengatakan bahwa masa kejayaan Alex berakhir karena ia memilih menghindari pertarungan melawan dirinya. Secara perlahan, ia mencoba membentuk opini publik bahwa Alex sebenarnya hanyalah pengecut yang melarikan diri dari tantangan. Yuli mengatakan bahwa dirinya sudah berusaha menanggapi semua itu dengan profesional, tetapi di dalam hati ia berharap pada seseorang yang bisa menghentikan kesombongan Gomez. Namun, Alex menjelaskan bahwa Gomez bukan petarung sembarangan. Ia sadar dirinya sudah terlalu lama meninggalkan kompetisi besar dan kondisi tubuhnya tidak lagi seperti dulu. Karena itu, Alex merasa peluangnya untuk menang sekarang tidak akan semudah di masa kejayaannya dahulu. Tidak lama kemudian, seorang wanita bernama Samantha datang ke akademi untuk mendaftarkan putranya bernama Terry. Saat melihat bagaimana Alex memperlakukan anak-anak dengan sabar dan penuh perhatian, Samantha mulai merasa nyaman berada di sana. Ia akhirnya tertarik mengikuti kelas privat sambil menemani Terry berlatih. Selama sesi latihan berlangsung, Alex memperhatikan bahwa Samantha mampu mengikuti gerakan dengan cukup cepat. Walaupun masih pemula, koordinasi tubuh dan kemampuannya berkembang jauh lebih baik dibandingkan kebanyakan murid baru lainnya. Beberapa waktu kemudian, mantan suami Samantha yang bernama Victor datang untuk membayar biaya latihan Terry. Ketika melihat Samantha berkeringat setelah latihan bersama Alex, Victor langsung menunjukkan sikap arogan dan sengaja bersikap dingin terhadap Alex. Dengan tenang, Alex menjelaskan bahwa Samantha hanya mengikuti kelas percobaan yang memang disediakan untuk orang tua murid baru. Ia bahkan menawarkan Victor kesempatan untuk ikut mencoba jika ia tertarik. Namun, Victor menolak sambil mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki pengalaman bertarung walaupun sudah lama tidak berlatih. Setelah itu, Alex memberikan formulir pendaftaran dan meminta Victor untuk menandatangani sambil memastikan bahwa Terry akan dijaga dan dibimbing dengan baik di akademi tersebut. Keesokan harinya setelah selesai latihan, Alex bertanya apakah Samantha sudah memiliki rencana untuk sore nanti. Samantha menjawab bahwa ia akan menghabiskan waktu bersama ayah Terry. Namun sesaat sebelum pergi, Samantha berubah pikiran dan malah mengajak Alex keluar malam itu. Pada malam harinya, mereka bertemu di sebuah restoran dan mulai mengenal satu sama lain dengan lebih dekat. Di tengah makan malam, Alex menceritakan masa lalunya sebagai petarung profesional yang penuh pengorbanan. Ia mengaku sudah menjalani 5 operasi tulang belakang, 2 kali operasi rekonstruksi bahu, dan bahkan masih memiliki lempengan logam di salah satu kakinya akibat cedera parah selama bertahun-tahun bertarung di arena. Alex juga menjelaskan bahwa dirinya kehilangan gelar juara pada pertarungan terakhirnya, dan setelah mendengar saran dokter, ia memutuskan untuk mengakhiri karir profesionalnya. Sejak saat itu, akademi bela diri menjadi tujuan hidup utamanya. Setelah mendengar cerita Alex, Samantha juga mulai membuka kisah hidupnya sendiri. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah berpisah dari Victor selama 3 tahun, tetapi pria itu masih belum bisa menerima kenyataan bahwa hubungan mereka telah berakhir. Samantha berusaha menjalani hidup baru, sementara Victor terus terjebak dalam obsesi terhadap dirinya dan tidak pernah benar-benar melepaskannya. Tanpa mereka sadari, di akhir makan malam, Victor ternyata melihat mereka dari kejauhan. Dari wajahnya terlihat jelas bahwa ia sangat tidak suka melihat Samantha bersama pria lain.
Keesokan harinya, Victor datang ke akademi dalam keadaan marah besar dan langsung ingin membatalkan pendaftaran Terry. Ketika Yuli mencoba menenangkannya, Victor malah bersikap kasar dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan pria lain mendekati wanita yang menurutnya masih menjadi miliknya. Mendengar keributan itu, Alex segera datang menghampiri. Namun, Victor justru mulai menghina dan memancing pertengkaran secara terbuka. Karena tidak ingin membuat kekacauan di depan anak-anak dan orang tua murid yang sebentar lagi datang, Alex mengajak Victor menyelesaikan masalah di luar gedung akademi. Di luar, Alex masih mencoba meredakan situasi dan meminta agar mereka membicarakan semuanya di lain waktu. Tetapi Victor yang sudah dipenuhi emosi malah memerintahkan pengawal pribadinya untuk menyerang Alex. Meski begitu, Alex mampu melumpuhkan pria itu dengan mudah. Don't do that. Pada malam harinya, Samantha datang ke rumah Alex dalam keadaan emosional dan sangat tertekan. Ia mengaku sudah lelah menghadapi Victor yang terus mengendalikan hidupnya dan tidak membiarkannya hidup dengan tenang. Alex menyarankan agar Samantha meminta perlindungan hukum berupa surat larangan mendekat, tetapi Samantha menjelaskan bahwa ia sebenarnya sudah memilikinya dan Victor tetap mengabaikan aturan tersebut. Ia juga takut melaporkannya lagi karena khawatir Victor akan bertindak lebih berbahaya. Dalam keadaan emosional itu, Samantha memeluk Alex dan hubungan mereka pun mulai menjadi semakin dekat. Keesokan paginya saat mereka minum kopi bersama, Alex akhirnya menceritakan rahasia yang selama ini tidak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Ia mengatakan bahwa seminggu sebelum pertarungan terakhirnya, dokter memberitahu bahwa dirinya mengalami kemandulan akibat terlalu banyak operasi besar yang pernah dijalani. Walaupun mengetahui kenyataan itu, Alex tetap memutuskan naik ke arena. Namun ketika pertarungan dimulai, pikirannya sudah tidak fokus lagi. Alex mengaku bahwa dirinya sebenarnya bukan kalah karena kemampuan lawan, tetapi karena membiarkan dirinya sendiri menyerah dari dalam. Setelah pertandingan itu berakhir, ia memilih mengakhiri hubungannya dengan sang kekasih karena merasa wanita itu masih muda dan pantas memiliki kesempatan menjadi seorang ibu. Walaupun keputusan itu sangat menyakitkan, seiring waktu mantan kekasihnya akhirnya berhasil melanjutkan hidupnya. Beberapa waktu kemudian, dua murid baru datang ke akademi Alex. Keduanya sudah berusia di atas 30 tahun dan mengaku sudah lama tidak berlatih bela diri. Namun, Alex segera merasa ada sesuatu yang tidak beres karena gerakan dan refleks mereka sama sekali tidak terlihat seperti permula. Untuk mencegah masalah, Alex mengingatkan bahwa di dalam akademi ada banyak murid baru sehingga ia tidak akan membiarkan adanya kontak keras selama latihan. Tetapi kedua pria itu justru sengaja melukai beberapa murid. Dengan tenang, Alex meminta mereka meninggalkan tempat itu karena perilaku mereka bertentangan dengan nilai yang diajarkan di akademi tersebut. Salah satu pria sempat meminta maaf, tetapi kemudian mulai mempertanyakan apakah yang diajarkan Alex benar-benar teknik militer. Melihat sikap mereka semakin agresif, Alex kembali meminta mereka pergi. Namun saat hendak keluar, salah satu pria tiba-tiba menyerang Alex dari belakang. Alex masih mencoba menghindari pertarungan dan mengatakan bahwa dirinya tidak ingin memperpanjang masalah, tetapi kedua pria itu terus memaksanya bertarung. You need to stop and get out now. You need to get out now.
Ketika Alex berhasil mengunci salah satu dari mereka, pria lainnya mencoba membantu, tetapi salah satu murid Alex berhasil menahannya tepat waktu. Alex segera meminta murid itu untuk mundur agar tidak terluka. Kedua pria itu kemudian kembali berdiri dan bersiap melanjutkan pertarungan, tetapi situasi mendadak berhenti ketika polisi tiba di lokasi. Pada sore hari yang sama, Putri Yuli bersama seorang temannya menghampiri Alex untuk meminta uang membeli es krim. Dengan santuy, Alex memberikan uang kepada mereka. Namun ketika kedua anak itu berjalan kembali menuju akademi, sebuah van berhenti tidak jauh dari sana. Dua pria bertopeng keluar dari kendaraan lalu menculik mereka secara paksa. Tidak lama kemudian, Yuli mulai panik karena tidak bisa menemukan anak-anak itu. Saat Alex memeriksa bagian belakang akademi, ia menemukan es krim yang jatuh di lantai dan langsung sadar bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Ia segera menghubungi polisi untuk melaporkan penculikan tersebut. Polisi kemudian datang dan mulai menyelidiki lokasi kejadian, tetapi sayangnya tidak ada kamera keamanan yang mengarah ke area luar tempat anak-anak itu menghilang. Setelah polisi pergi, Alex mencoba menenangkan Yuli dan meminta agar ia beristirahat sementara. Namun Yuli menolak berhenti mencari putrinya. Dalam keadaan hancur, ia menangis histeris sambil mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah tenang sebelum menemukan anaknya kembali. Alex hanya bisa memeluknya dan mencoba memberikan kekuatan. Seminggu berlalu tanpa kabar sedikit pun mengenai kedua gadis tersebut. Yuli berterima kasih kepada Alex karena terus membantu mencari informasi, bahkan sampai mendatangi kantor polisi secara langsung. Ia juga menjelaskan bahwa suaminya sedang menjalani pelatihan militer angkatan laut di tempat terpencil tanpa akses komunikasi. Yuli takut membayangkan bagaimana caranya menyampaikan kabar buruk itu kepada suaminya nanti pulang. Dalam keputusasaan, Yuli mengatakan bahwa ia membaca banyak kasus penculikan anak di internet di mana korban seringkali tidak bertahan lama. Alex segera menghentikannya dan berkata bahwa ia yakin mereka pasti bisa menemukan anak-anak itu. Namun ketika Yuli mengingatkan bahwa 1 minggu sudah berlalu tanpa hasil apapun, Alex hanya bisa diam karena tidak tahu lagi harus berkata apa untuk menenangkan seorang ibu yang kehilangan budaknya. Beberapa waktu kemudian, Samantha merasa Yuli terlalu lama berada di kamar mandi. Ia mengetuk pintu sambil bertanya apakah semua baik-baik saja, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Situasi mulai membuat panik hingga akhirnya Alex membuka pintu menggunakan kunci cadangan. Di dalam, mereka menemukan Yuli terbaling tidak sadarkan diri dengan banyak pil obat kecemasan berserakan di lantai. Pada saat yang sama, diperlihatkan bahwa kedua gadis yang diculik ternyata masih hidup. Mereka dikurung di sebuah ruangan tertutup di bawah pengawasan pria bersenjata yang setiap hari memberi mereka makanan sambil memaksa mereka tetap diam. Dalam keadaan ketakutan, Violeta bertanya apakah mereka masih bisa bertemu orang tua mereka lagi suatu hari nanti. Mendengar pertanyaan itu, pria bersenjata tersebut langsung memukul Violeta menggunakan senjatanya sambil mengancam akan menembaknya di depan anak-anak lain jika berani berbicara lagi. Sementara itu, kondisi mental Yuli semakin hari terlihat semakin hancur sejak putrinya menghilang. Rasa sedih dan putus asa benar-benar menguras seluruh hidupnya. Pada sore hari itu juga, Alex kedatangan seseorang yang sama sekali tidak ia duga. Ternyata Gomez, sang juara dunia yang selama ini terus menantangnya, datang langsung ke akademi setelah melihat banyak poster anak hilang tersebar di berbagai tempat. Berbeda dari biasanya, kali ini Gomez tidak datang dengan sikap sombong atau penuh provokasi. Ia justru terlihat jauh lebih tenang dan menghormati Alex. Bahkan Gomez meminta izin untuk ikut berlatih di akademi tersebut. Semua orang merasa heran melihat perubahan sikapnya karena selama sesi latihan berlangsung, Gomez benar-benar mematuhi semua aturan dan mengikuti instruksi Alex tanpa membantah sedikit pun. Setelah latihan selesai, Gomez mengajak Alex berbicara secara pribadi. Ia mengaku bahwa sejak awal karirnya, dirinya memiliki satu tujuan besar, yaitu mengalahkan Alex secara langsung agar benar-benar diakui sebagai juara sejati.
Mendengar hal itu, Alex mengatakan bahwa Gomez sebenarnya sudah membuktikan dirinya sebagai petarung terbaik di dunia. Jadi, menurutnya tidak ada lagi alasan penting untuk pertarungan itu terjadi sekarang. Namun, Gomez ternyata mengetahui rahasia di balik pertandingan terakhir Alex di masa lalu. Ia percaya Alex sebenarnya sengaja menyerah karena pada masa kejayaannya hampir tidak ada petarung yang mampu mengalahkannya secara adil. Gomez merasa Alex kalah bukan karena kemampuan, melainkan karena dirinya sendiri sudah kehilangan semangat bertarung. Akhirnya, Alex mengakui bahwa dirinya memang sudah berubah. Kondisi tubuhnya tidak lagi sekuat dulu, terlalu lama meninggalkan arena profesional, dan berbagai operasi besar membuat kemampuannya jauh menurun. Meski begitu, Alex akhirnya menerima tantangan tersebut walau ia sadar kemenangan mungkin tidak akan mengubah hidupnya lagi. For years, I've had surgery after surgery, but if I beat you, can you live with that? Okay, it's what you got, I gotta set the score. Alien our demons, I don't even know what for. Let's go to war. I don't care, need the feeling, cause I know I've been numb to it. Got a pain in my head, and now we're going down, I ain't having fun with it. Done with it, game is cutthroat, I got a gun, that's all I am. But what's a man to give it? I need a weapon, I'm dangerous with my hands, and that's what I am, I'm a fighter. Feeling gold, nothing ain't changed, I'm still a rider. Legend time, it's not a race, and they all got a plan. As long as it's a chance, and that's a chance I'm gonna take. That's right, and that's life, stand up. You got up, there's beauty in the pain. Demons on me, and my music, and my scar tissue. Beauty in the pain, there's beauty in the pain. Right to the face, left to the body. They be feeling sorry when they're dead and buried and sleeping on my body. I'm not a villain, but you're already pin on me. Dead and buried and sleeping on me. Right, that's stand up. You gotta stand up. Make it put your hands up. We got some. Keesokan paginya, Samantha sedang menunggu Victor untuk mengantarkan Terry, tetapi ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres karena Victor sama sekali tidak menjawab panggilan ataupun pesannya. Samantha terus mencoba menghubunginya berkali-kali, namun tetap tidak mendapatkan respons. Karena sudah memiliki janji dengan Alex, Samantha akhirnya mengirim pesan bahwa dirinya mungkin akan terlambat. Lebih dari 1 jam berlalu tanpa kabar, dengan baterai ponsel yang hampir habis, Samantha memutuskan langsung pergi ke rumah Victor. Sesampainya di sana, ia mengetuk pintu berkali-kali tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Suasana rumah terasa sangat sunyi dan mencurigakan. Karena merasa ada yang aneh, Samantha akhirnya masuk melalui garasi. Saat mulai mengamati keadaan di sekitar, ia tanpa sengaja melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Salah satu pengawal Victor sedang menyeret seorang gadis kecil yang terlihat terluka parah. Gadis itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah ruangan sempit seperti kandang, lalu pintunya ditutup menggunakan papan-papan kayu agar tersembunyi. Beberapa saat kemudian, pria itu berjalan menuju mobil dan melihat salah satu pintunya terbuka. Ia mengira dirinya sendiri lupa menutupnya, tanpa sadar bahwa Samantha sedang bersembunyi di dalam kendaraan tersebut. Dengan penuh ketakutan, Samantha mulai menyusuri area garasi secara perlahan. Ketika memeriksa tumpukan sampah di sana, ia menemukan sepatu milik Violeta yang dipakai pada hari penculikan. Saat itu juga, Samantha langsung sadar bahwa Victor terlibat dalam hilangnya anak-anak tersebut. Samantha mencoba meminta bantuan lewat ponselnya, tetapi tidak ada sinyal sama sekali di tempat itu. Meski ketakutan, ia tetap memberanikan diri masuk ke area tersembunyi yang ditutup papan kayu tadi. Di sanalah Samantha menemukan beberapa gadis kecil yang dikurung di dalam kandang besi. Dengan panik, ia mencoba mengirim lokasi kepada Alex, namun pesan itu gagal terkirim karena jaringan masih hilang. Tepat pada saat itu, pengawal Victor tiba-tiba muncul dari belakang lalu memukul kepala Samantha hingga pingsan. Beberapa waktu kemudian, Samantha sadar dan mendapati dirinya sudah dikurung bersama anak-anak lain di dalam kandang. Violeta langsung mengenalinya dan mulai merasa sedikit tenang karena ada orang dewasa bersama mereka. Sesaat sebelum baterai ponsel Samantha mati total, sinyal tiba-tiba muncul kembali beberapa detik dan pesan lokasi yang sebelumnya gagal akhirnya berhasil terkirim kepada Alex. Begitu menerima lokasi tersebut, Alex langsung bergerak cepat tanpa membuang waktu sedikit pun. Ia segera memasukkan alamat itu kepada GPS-nya lalu melaju secepat mungkin menuju tempat tersebut.
Sementara itu, Samantha kembali berhadapan langsung dengan Victor. Samantha menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya hanya datang untuk menjemput Terry, tetapi tanpa sengaja malah menemukan bisnis kriminal Victor yang bekerja sama dengan seseorang dari Rumania untuk menjual barang dagangannya. Victor mengaku dirinya sudah berhari-hari tidak tidur demi mengurus semuanya. Samantha yang panik segera menanyakan keberadaan Terry, namun Victor dengan dingin mengatakan bahwa Samantha tidak perlu lagi memikirkan putranya karena ia tidak akan pernah melihat anak itu lagi. Tidak berhenti di situ, Victor juga mengungkapkan kenyataan mengerikan bahwa selama ini dirinya sebenarnya tidak pernah benar-benar peduli pada Terry. Menurut Victor, satu-satunya hal yang ia inginkan hanyalah Samantha. Terry hanyalah alat agar ia tetap memiliki hubungan dengan wanita itu. Samantha benar-benar syok mendengar pengakuan tersebut dan bertanya sejak kapan Victor berubah menjadi monster seperti itu. Namun Victor menjawab bahwa dirinya memang selalu seperti itu sejak awal. Karena sekarang hubungan mereka sudah berakhir, Terry juga tidak lagi berarti apa-apa baginya. Samantha yang marah besar langsung meluapkan kebenciannya, sementara Victor tetap tenang dan bahkan mengatakan bahwa Samantha masih akan menghadapi hal yang jauh lebih buruk setelah ini. Tidak lama kemudian, Victor kembali memukul Samantha hingga wanita itu kehilangan kesadaran. Setelah itu, Victor mendatangi kandang para gadis kecil dan mengatakan bahwa mereka boleh berteriak sekeras apapun karena tidak ada seseorang pun yang akan mendengar suara mereka di tempat terpencil tersebut. Beberapa saat kemudian, Victor menyuruh anak buahnya menelepon Terry. Saat itu, Terry masih sibuk bermain game di kamarnya selama berjam-jam tanpa mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Victor lalu mengatakan bahwa ibunya sempat datang menjemputnya tetapi pergi lagi sambil meninggalkan mobil di garasi. Setelah itu ia menyuruh Terry bersiap karena mereka akan melakukan perjalanan jauh. Di waktu yang sama, Alex akhirnya tiba di lokasi yang dikirim Samantha. Dari kejauhan ia melihat Victor pergi bersama Terry menggunakan mobil Samantha. Bukannya diam-diam menyelidiki tempat itu, Alex langsung mendatangi rumah sambil memanggil nama Samantha dengan keras. Beruntung bagi Alex, pria yang menjaga lokasi sedang mendengarkan musik dengan headphone sehingga tidak menyadari kedatangannya. Mendengar suara arek dari luar, para gadis yang dikurung langsung memukul jeruji besi sambil berteriak meminta tolong. Alex mendengar suara itu tetapi belum mengetahui asalnya. Saat terus mencari, ia menemukan area lain yang dipenuhi kandang kosong berisi pakaian dalam wanita, memperlihatkan bahwa tempat tersebut sudah lama dipakai untuk aktivitas mengerikan. Alex terus memanggil Samantha sambil akhirnya Samantha dan Violeta mulai berteriak sekuat tenaga. Kali ini Alex berhasil menemukan ruangan rahasia tempat mereka dikurung. Dengan menggunakan pipa besi, Alex menghancurkan rantai pengunci lalu memaksa masuk ke dalam ruangan itu. Begitu berhasil masuk, Samantha langsung meminta Alex menyelamatkan anak-anak lebih dulu. Alex segera menghancurkan gembok kandang satu persatu dan kemudian membebaskan semua gadis dengan cepat. Setelah seluruh anak berhasil keluar, barulah Samantha dilepaskan. Tidak lama kemudian, Alex menyadari salah satu gadis yaitu Jenny sudah terlalu lemah bahkan untuk berdiri. Tanpa berpikir panjang, Alex langsung mengangkat tubuh anak itu ke dalam pelukannya. Saat mereka hendak melarikan diri, Samantha menjelaskan bahwa Victor berencana membawa semuanya ke Rumania. Violeta juga mengatakan bahwa pria yang menjaga mereka selalu membawa senjata dan sangat brutal. Ia bahkan pernah mendorong Jenny hingga kepalanya terbentur keras. Mendengar kondisi Jenny yang semakin memburuk, mereka sadar anak itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Saat keluar dari tempat tersebut, Samantha teringat bahwa ada sebuah pen di garasi dengan kunci yang masih tergantung di dashboard. Mereka segera beralih menuju kendaraan itu. Ketika para gadis mulai masuk ke dalam pen, pria penjaga tadi akhirnya sadar bahwa para tawanan sudah melarikan diri. Ia langsung mengambil senjata dan mengejar mereka, tetapi semuanya sudah terlambat karena kendaraan itu lebih dulu melaju meninggalkan lokasi. Sementara itu, Victor yang mendapat kabar tentang pelarian tersebut langsung marah besar. Ia segera menelepon Samantha sambil mengeluarkan berbagai ancaman. Alex menyarankan agar Samantha tidak menjawab telepon itu karena polisi bisa membantu melacak lokasi Victor begitu mereka tiba di kantor polisi. Namun Samantha terlalu khawatir terhadap keselamatan Terry sehingga ia tetap mengangkat panggilan tersebut. Dalam percakapan itu, Victor mengatakan Samantha boleh membawa 2 gadis dari akademi, tetapi 4 gadis lainnya harus dikembalikan kepadanya.
Ia juga menegaskan bahwa polisi tidak boleh ikut campur jika mereka ingin Terry tetap hidup. Samantha mencoba melawan ancaman itu dengan mengatakan bahwa mereka hanya tinggal beberapa menit lagi sampai di kantor polisi. Namun Victor yang murka langsung mengambil pisau lalu memotong salah satu jari Terry sebagai ancaman. Dengan suara dingin, Victor mengatakan bahwa jika anak-anak itu dibawa ke kantor polisi, maka setiap hari ia akan mengirim bagian tubuh Terry sedikit demi sedikit sampai tidak ada lagi yang tersisa. Mendengar ancaman yang mengerikan itu, Alex segera mengambil alih telepon dan memohon agar Victor menghentikan semua kegilaan itu. Alex akhirnya mengatakan bahwa dirinya bersedia melakukan apapun yang diminta Victor asalkan Terry tidak disakiti. Setelah itu, mereka sepakat bertemu di Akademi Bela Diri milik Alex. Sebelum menutup telepon, Victor kembali memberi ancaman. Ia memperingatkan bahwa jika sampai melihat polisi atau sesuatu yang tidak sesuai kesepakatan, maka Terry akan dibuat menderita seumur hidupnya. Tidak lama kemudian, Alex dan Samantha tiba di akademi bersama para gadis yang berhasil diselamatkan. Namun sesampainya di sana, Alex mulai menyadari bahwa Jenny sudah tidak memberikan reaksi apapun. Dengan panik ia memeriksa denyut nadinya, tetapi beberapa detik kemudian Alex sadar bahwa gadis kecil itu telah meninggal dunia. Suasana langsung berubah menjadi sangat emosional dan penuh kesedihan. Beberapa saat setelah itu, Victor datang bersama seluruh anak buahnya. Ia langsung mematikan aliran listrik gedung sehingga seluruh akademi berubah menjadi gelap dan hanya diterangi lampu darurat yang redup. Setelah semuanya siap, Victor menelepon Samantha dan mengatakan bahwa orang-orangnya akan segera masuk ke dalam gedung. Jika mereka ingin Terry kembali dengan selamat, maka para gadis yang diselamatkan harus diserahkan kembali kepadanya. Namun Alex menolak begitu saja. Ia mengatakan bahwa mereka ingin melihat Terry lebih dulu. Menurut Alex, tidak mungkin ada kesepakatan tanpa bukti bahwa anak itu masih hidup. Mendengar jawaban tersebut, Victor langsung marah dan menutup telepon sambil menghina Alex. Sebelum penyerangan dimulai, Victor memberikan instruksi kepada seluruh anak buahnya. Ia memerintahkan agar Alex tetap dibiarkan hidup karena ia ingin membunuhnya sendiri. Selain itu, semua orang diwajibkan memakai topeng agar identitas mereka tidak tertangkap kamera keamanan. Dari seluruh kelompok tersebut, hanya Milan yang diizinkan membawa pistol karena Victor tidak ingin para gadis terluka terkena tembakan. Dalam pikirannya, misi itu seharusnya mudah karena ia masih menganggap Alex hanyalah seorang pelatih karate biasa. Tidak lama kemudian, para penyerang mulai masuk dari berbagai sisi gedung. Di saat yang sama, Alex menyembunyikan para gadis di ruangan aman lalu bersiap menghadapi serangan menggunakan seluruh kemampuan bertarung yang dimilikinya. Ketika kelompok pertama berhasil masuk, Alex langsung menyerang mereka secara tiba-tiba dan melumpuhkan semuanya dengan cepat. Dalam keadaan gelap dan sunyi, Alex kemudian berhadapan dengan Milan yang sedang berusaha mempertahankan pistolnya. Saat keduanya berebut senjata, sebuah tembakan tiba-tiba terlepas dan menarik perhatian pria lain di dekat sana.
Memanfaatkan kesempatan itu, Alex berhasil merebut pistol Milan lalu menghajarnya secara brutal dengan serangan lutut bertubi-tubi hingga pria tersebut jatuh tidak berdaya. Setelah itu, Alex mengambil pistol yang jatuh lalu meminta Samantha membuka pintu. Ia menyerahkan senjata tersebut kepada Samantha dan mengatakan bahwa jika ada orang yang mencoba masuk, maka ia harus menembak tanpa ragu. Alex juga menegaskan bahwa Samantha tidak boleh keluar dari ruangan itu apapun yang terjadi. Tekanan yang sangat besar mulai terlihat dari wajah Alex. Ia terus menggosok kedua tangannya dengan gelisah sambil mencoba tetap tenang. Tidak lama kemudian, suara benturan keras terdengar dari salah satu pintu masuk akademi. Secara mengejutkan, Milan ternyata kembali sadar dan langsung menantang Alex untuk melanjutkan pertarungan. Kali ini, Milan merasa lebih unggul karena mengandalkan kekuatan tubuhnya. Tak lama setelah itu, beberapa penyerang lain juga berhasil masuk dan Alex langsung menerjang mereka tanpa rasa takut sedikit pun. Walaupun sudah berkali-kali dijatuhkan, sebagian dari mereka masih mampu bangkit dan terus menyerang. Namun kali ini, Alex tidak lagi bertarung untuk sekedar melumpuhkan. Semua serangannya berubah jauh lebih brutal dan penuh amarah. Teknik yang biasanya dipakai untuk menahan lawan, kini digunakan untuk benar-benar menghancurkan mereka. Saat Alex sedang menghadapi salah satu pria, Milan kembali muncul dan menghajarnya dengan pukulan keras bertubi-tubi. Sementara itu di luar gedung, Victor mulai curiga karena anak buahnya terlalu lama tidak memberi kabar. Ia akhirnya memerintahkan Ethan untuk masuk untuk memeriksa situasi. Begitu menemukan Alex, Ethan langsung menatapnya penuh tantangan dan keduanya bersiap bertarung di tengah ruangan. Ethan mampu menghindari sebagian besar serangan Alex dan terus memanfaatkan setiap celah untuk membalas. Meski begitu, Alex tetap bertahan sampai akhirnya berhasil mendaratkan beberapa pukulan keras secara langsung. Berusaha membalikan keadaan, Ethan mengambil senjata improvisasi dan sempat unggul beberapa saat. Namun Alex segera mengambil tongkat bambu untuk menahan setiap serangan lawannya. Dalam pertarungan sengit itu, keduanya akhirnya sama-sama kehilangan senjata mereka. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Alex untuk kembali menguasai keadaan. Dipenuhi kemarahan yang sudah memuncak, Alex mematahkan kedua tangan Ethan lalu mengakhiri pertarungan dengan cekikan brutal sampai pria itu tidak bergerak lagi. Beberapa saat kemudian, Victor akhirnya muncul sambil membawa Terry. Ia langsung menurunkan pistol ke arah Alex dan memerintahkannya tiarap di lantai. Ketika melihat seluruh anak buahnya sudah dikalahkan, Victor terlihat sangat terkejut. Ia tidak pernah menyangka pria yang dianggap hanya guru karate biasa mampu menghancurkan semua orangnya seorang diri. Setelah itu, Victor mulai menanyakan keberadaan para gadis yang berhasil diselamatkan. Alex kemudian berbohong dan mengatakan bahwa mereka semua sudah dibawa ke kantor polisi.
Mendengar jawaban itu, Victor langsung mengarahkan pistol ke kepala Terry sendiri. Pada saat yang sama, Samantha muncul sambil memegang pistol dan memerintahkan Victor untuk berhenti. Namun, Victor segera menyadari bahwa Samantha tidak terbiasa menggunakan senjata api. Dengan nada mengejek, ia mengatakan bahwa Samantha justru bisa saja menembak anaknya sendiri jika nekat menarik pelatu. Karena ketakutan dan gugup, Samantha perlahan menurunkan pistolnya sambil mencoba membujuk Victor agar menghentikan semuanya. Namun Victor justru memberikan ultimatum. Ia mengatakan Samantha hanya memiliki waktu 3 detik untuk menyerahkan para gadis itu atau Terry akan ditembak. Setelah itu Victor mulai menghitung. Dalam momen yang sangat menegangkan, Alex dan Samantha bergerak bersamaan untuk menghentikannya. Namun Victor lebih cepat menarik pelatu pistolnya. Samantha selamat, tetapi Alex terkena 3 tembakan sekaligus. Walaupun tubuhnya sudah bersimbah darah, Alex masih berusaha merangkak mendekati Victor. Dengan penuh kebencian, Victor menyuruh Alex menatap matanya sebelum mati. Ia mengatakan bahwa semua kekacauan itu terjadi karena Alex ikut campur dalam urusannya. Namun dengan sisa tenaga terakhirnya, Alex berhasil merebut senjata Victor. Keduanya lalu terlibat perebutan pistol yang brutal di rantai. Dalam pergulatan itu, Alex berhasil merobek topeng Victor dan membalikan arah senjata ke tubuh pria tersebut hingga akhirnya Victor menembak dirinya sendiri secara tidak sengaja. Setelah pertarungan berakhir, Alex yang kehilangan banyak darah akhirnya roboh ke lantai dan mulai kehilangan kesadaran. Saat keadaan terlihat benar-benar putus asa, Samuel tiba-tiba datang. Ia menjelaskan bahwa dirinya melihat pen mencurigakan milik Victor ketika para gadis dibawa menuju kantor polisi, sehingga ia memutuskan mengikuti kendaraan tersebut sampai ke akademi. 3 minggu kemudian, keadaan mulai kembali tenang. Samantha terlihat mendorong kursi roda Alex sementara Terry berjalan di samping mereka. Alex akhirnya keluar dari rumah sakit setelah berhasil selamat dari luka-lukanya. Untuk menyambut kepulangannya, para orang tua murid di akademi sudah menyiapkan kejutan kecil. Begitu melihat Alex datang, Violeta langsung beralih memeluknya sambil memberikan poster buatan tangan sebagai ucapan terima nuhun. Tidak lama kemudian, Yuli datang bersama suaminya yang akhirnya pulang dari pelatihan militer. Mereka kembali mengucapkan rasa terima kasih atas semua yang telah dilakukan Alex. Namun dengan tenang, Alex mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan balasan apapun karena ia sudah menganggap semua orang di akademi itu sebagai keluarganya sendiri. Tamat.